Kalau misalkan Anda merasa di dalam kehidupan sekarang ini belum mempunyai waktu untuk bermeditasi, untuk berlatih dharma, janganlah hal yang demikian ini juga akhirnya membuat Anda larut dalam kesedihan, sehingga akhirnya Anda menarik diri dari segala perbuatan baik, ya, tidak melakukan satu perbuatan apapun. Kehidupan ini sangat singkat sekali, tetapi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Oleh karena itulah sudah seharusnya kita di dalam kehidupan ini membuat skala prioritas seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi ada satu demonstrasi ini. Seorang profesor, ya, berdiri di depan kelas dengan membawa satu tempat ember seperti ember yang tembus pandang. Kemudian dia juga membawa beberapa kantong. Kantong pertama berisi batu-batu kerikil yang besar, ya. Kantong yang kedua berisi kerikil yang lebih kecil. Kantong yang ketiga berisi pasir, ya. Kemudian profesor tersebut, ya, memasukkan batu-batu yang besar ke dalam ember yang tembus pandang tadi sampai penuh. Setelah itu dia bertanya kepada studentsnya, ini ember ini sudah penuh belum? Pelajarnya menjawab, sudah. Gitu. Dia nggak tahu kan kalau di dalam kantong yang lain itu berisi kerikil. Dan baru kemudian profesornya setelah para pelajarnya menjawab udah penuh, dia buka kantong yang berisi kerikil yang lebih kecil, dia masukkan lagi ke ember tersebut dan ternyata kerikil-kerikil tersebut masih bisa masuk sampai penuh lagi. Dan profesornya bertanya, embernya udah penuh belum? Sudah. Gitu. Nah, profesornya kemudian membuka lagi bungkusan yang ketiga dan ternyata berisi pasir. Dimasukkan lagi ke dalam ember tersebut dan pasir tersebut mencari celah-celahnya sampai akhirnya penuh lagi. Betul. Moral dari cerita ini apa? Moral dari cerita ini adalah jangan sia-siakan kehidupan Anda untuk melakukan hal-hal yang kecil. Ya. Karena kehidupan sangat singkat sekali. Lakukanlah, prioritaskanlah kehidupan Anda, waktu Anda untuk melakukan hal-hal yang besar terlebih dahulu. Ceritanya akan menjadi lain kalau profesor tersebut memasukkan pasir terlebih dahulu ke dalam ember tadi, betul? Sampai penuh. Pada saat embernya udah penuh oleh pasir, maka kerikil-kerikil batu besar yang lain bisa masuk enggak? Enggak bisa. Kalau Anda menghabiskan kehidupan Anda hanya untuk melakukan hal-hal yang kecil, maka kehidupan Anda akan habis. Tidak ada ruang lagi untuk melakukan hal-hal yang besar. Betul. Pakailah skala prioritas di dalam kehidupan Anda. Hal-hal yang penting yang harus Anda lakukan, lakukanlah. Hal-hal besar itu apa saja sih? Seperti yang kemarin di beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan. Suami Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda, kakek nenek Anda, saudara-saudara Anda. Semuanya ini adalah orang-orang penting di dalam kehidupan Anda. Kenapa saya katakan sebagai orang penting? Karena meskipun seandainya seluruh dunia ini memusuhi Anda, selama orang-orang penting tersebut masih bisa menerima Anda dengan penuh cinta kasih, maka kebahagiaan Anda, kehidupan Anda tidak berkurang satu apapun. Betul. Anda masih bisa mendapatkan kedamaian. Anda masih bisa mendapatkan kebahagiaan. Anda masih bisa mendapatkan satu tempat untuk berlabuh, untuk berlindung. Oleh karena itu, Anda sekarang tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang penting. Karena mereka adalah orang-orang yang penting, maka mereka adalah orang-orang yang pantas untuk menerima perhatian Anda. Mereka adalah orang yang paling pantas menerima perhatian Anda, menerima ucapan-ucapan apresiasi dari Anda, menerima segala hal yang baik dari Anda. Tetapi seringkali manusia di dalam kehidupannya melakukan hal-hal yang tidak penting. Melakukan hal yang tidak penting itu apa sih? Meniti karir. Meniti karir di dalam satu pekerjaan apapun untuk mendapatkan kekayaan sampai melupakan orang-orang yang penting. Ini ibaratnya adalah Anda mengisi ember tadi dengan pasir. Sehingga Anda sudah tidak ada waktu lagi untuk orang-orang yang penting tadi.
Karir penting sekali, mendapatkan rezeki yang banyak itu sangat bagus. Tetapi ingat, buat apa Anda mendapatkan rezeki yang bagus, yang banyak tersebut selama Anda tidak bisa memanfaatkannya bersama dengan orang-orang penting tadi? Kenapa sampai harus waktu Anda tersita hanya untuk mengejar satu hal, kekayaan atau apapun, dan akhirnya orang-orang penting tadi akhirnya tidak terperhatikan, ya. Ada satu cerita. Cerita ini adalah cerita tentang seorang laki-laki yang sudah menikah selama 15 tahun, ya. Dan dia juga baru mempunyai satu anak yang berumur 10 tahun. Pada suatu malam, istri dia berkata kepada suaminya, "Pak, cobalah kamu telepon perempuan itu. Saya yakin perempuan itu sangat menyayangi papa. Selama ini perempuan tersebut jarang sekali papa perhatikan. Cobalah luangkan waktu, ajak perempuan tersebut nonton film atau apapun. Karena dia pasti mencintai papa." Perempuan yang dimaksud istrinya adalah mama mertuanya. Istrinya menyarankan kepada suaminya karena dia tidak tega betapa sejak suami dia menikahi dia selama 15 tahun, dia bisa melihat bahwa suaminya sudah tidak lagi memperhatikan mamahnya, ibu mertuanya, yang tinggal sendirian sebagai seorang janda. Mama mertuanya sudah menjanda selama lebih dari 10 tahun. Dan selama itu pula lah suaminya sangat kelihatan bahwa dia tidak memperhatikan mamahnya. Meskipun suaminya tidak mempunyai satu pikiran yang buruk, dia selalu saja beralasan bahwa waktu di dalam kehidupannya habis karena dia sibuk untuk meniti karir di kantor, sibuk untuk mengurus pekerjaan dan lain sebagainya. Sibuk juga untuk mengurus anak istrinya. Jadi dia tidak mempunyai waktu lagi untuk berkunjung ke rumah mamahnya yang tinggal seorang diri. Mendengar saran istrinya yang sangat bagus tersebut, akhirnya sang suami malam itu juga telepon mamahnya. "Ma, apa kabar, Ma?" Ya, "Baik, Nak." Gitu. Mama, nanti hari Sabtu malam Minggu ada acara enggak?" "Enggak, Mama biasanya di rumah terus." "Kalau enggak ada acara kebetulan sekali, Ma. Nanti malam Minggu saya ajak Mama ya makan malam bersama ya." "Ya. Saya sendirian aja, jadi kita berdua aja makan malam gitu. Saya juga enggak ngajak anak, enggak ngajak istri, jadi kita berdua aja makan malam bersama." Mamahnya rupanya adalah dari jenis manusia yang gampang kaget dan juga sering berpikir terlalu jauh, melihat atau mengetahui bahwa anaknya tiba-tiba menelpon dia setelah bertahun-tahun tidak pernah nelpon. Ini pasti ada apa-apa. Dia langsung bertanya, "Kamu sehat kan, Nak? Kehidupan kamu baik-baik aja kan? Rumah tangga kamu baik?" Enggak ada apa-apa kok. Saya cuma kangen aja sama Mama." "Baiklah kalau gitu, nanti hari Sabtu Mama tunggu ya." "Baik, Ma, saya akan jemput Mama." Nah, singkat cerita, pada malam Minggu tersebut sang anak menjemput mamahnya di rumah mamahnya. Rumah ini pada saat dia memarkir mobilnya memasuki halaman rumah mamahnya, memori dia melayang ke masa lalu. Dia ingat betapa dia dulu menghabiskan masa kecilnya, masa mudanya, masa remajanya di rumah ini. Dia lahir di rumah ini. Semua ingatan-ingatan masa lalu mendadak muncul kembali. Semua kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah pernah dia lalui bersama papa dan mama di rumah ini muncul kembali. Untuk sesaat dia merasa ragu-ragu. Setelah keluar dari mobilnya, ada perasaan canggung, ada perasaan keraguan dari dia yang menghalangi dia untuk segera membuka pintu rumah mamahnya. Tetapi dengan mengumpulkan segenap tenaga dan kekuatan, akhirnya dia membuka pintu rumah. Rumah yang telah memberikan dia kebahagiaan sejak dia lahir di dalam kehidupan dia sebagai manusia kali ini. Pada saat dia membuka pintu tersebut, dari kejauhan dia melihat mamahnya sedang berdiri tegak tertegun.
Mamahnya melihat ke arah dia tanpa mampu mengucapkan sepatah dua patah kata pun. Dia melihat mamahnya tergetar. Mungkin dia merasakan bahwa sudah bertahun-tahun mereka berdua jarang bertemu. Sang mamah malam hari itu mengenakan gaun yang sangat indah sekali. Rambutnya disusun sedemikian rupa dengan sangat anggun sekali. Dia mengenakan gaun untuk merayakan pesta perkawinan mama dan papahnya yang terakhir kalinya sebelum papahnya meninggal dunia. Dia kenakan gaun yang istimewa tersebut, membuat dia merasa berbesar hati. Dia tahu bahwa mamahnya menganggap malam ini adalah malam yang sangat istimewa, sehingga membuat dia akhirnya memilih gaun yang istimewa juga. Untuk sesaat mereka hanya saling berdiri bertatap pandang tanpa ada sepatah kata pun keluar dari mulut mereka berdua. Sampai akhirnya sang mamah memecah keheningan tersebut dan berkata, "Kamu udah siap, Nak? Kalau udah siap mari kita berangkat." "Oh iya, Mah, mari kita segera berangkat." Akhirnya mereka berdua menuju ke mobil, dan di dalam perjalanan menuju ke restoran, sang mama tidak henti-hentinya mengungkapkan kebahagiaannya. "Kamu tahu nggak, Nak, sejak kamu ingin jemput mama malam ini ya, saya cerita lo sama sahabat-sahabat mama, tahu nggak, nanti malam minggu saya mau makan malam lo sama anakku satu-satunya." Semua sahabat-sahabatku sangat antusias. Mereka ingin tahu cerita apa yang terjadi pada malam hari ini. Mereka ingin mendengar kebahagiaan apa yang kita alami berdua. Sang anak tidak menjawab apapun. Dia hanya merasakan satu kebahagiaan bercampur kepedihan yang luar biasa. Kepedihan betapa selama ini dia telah berlaku bodoh. Sejak menikah dia jarang sekali memperhatikan mamahnya yang hidup menjanda seorang diri. Sampailah mereka berdua ke restoran yang sudah mereka sepakati. Dan mamahnya berkata pada anaknya, "Nak, kalau kamu setuju, mari kita pilih tempat yang yang di ujung sana saja, di pojokan, di mana tidak banyak orang di sekeliling kita. Mama benar-benar ingin menikmati malam ini berdua bersama kamu saja. Mama kangen sekali." "Baiklah, Ma." Akhirnya mereka berdua memilih tempat di pojokan, ya, di pojok restoran tersebut. Kemudian sang anak membaca menu makanan untuk mamahnya. "Mama, biar saya aja yang baca menu makanan, Mama mau makan apa?" Tanpa disadari pada saat sang anak sedang membuka menu makanan, mamahnya memperhatikan dia terus. Sampai satu saat, pada saat dia melihat ke arah mamahnya, dia bisa melihat bahwa mata mamahnya berkaca-kaca. Ada air mata di sana, air mata keharuan, air mata cinta kasih seorang mamah kepada anaknya. Kemudian mamahnya berkata, "Kamu ingat gak, Nak? Dulu waktu masih ada papa, waktu kamu masih kecil, membaca menu makanan untuk memilih makanan adalah tugasnya mama. Mama selalu membaca untuk kamu." "Iya, Mah," anaknya menjawab. "Saya ingat dulu waktu kecil mama yang sering membacakan menu makanan ini untuk saya. Oleh karena itu, Mama, izinkan saya malam hari ini membalas jasa budi kebaikan mama tersebut. Biarkanlah malam ini saya yang membaca menu makanan untuk mama. Saya tahu mama sudah tidak bisa lagi membaca dengan jelas tulisan-tulisan ini. Biarkan saya yang melakukan untuk mama." Akhirnya mereka berdua memesan makanan dan mereka benar-benar menikmati malam hari itu berdua saja. Mereka saling bercerita, bertukar pengalaman, bertukar cerita tentang apapun yang sudah mereka lalui, kejadian-kejadian penting yang sudah mereka lalui bersama selama 10 tahun terakhir. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8.36. Dan sebenarnya ini adalah waktu di mana saya harus berhenti. Tetapi karena ceritanya ini belum berhenti, masih mengharukan. Oleh karena itu, izinkan saya 10 menit lagi untuk meneruskan cerita ini. Nah, akhirnya malam hari itu mereka lalui bersama sampai tidak terasa
Waktu malam hari itu habis, restoran tersebut harus tutup. Petugas restoran memberitahu bahwa sebentar lagi restoran akan ditutup. Kemudian setelah mendapat pemberitahuan dari petugas restoran, mereka berdua mengakhiri makan malam mereka. Dan sang anak mengajak, ayo mah kita pulang. Ya mari. Pada saat mereka keluar restoran, sang mamah tiba-tiba menggandeng tangan anaknya dengan sangat mesra sekali. Ada cinta kasih di sana, ada kasih sayang di sana. Sang anak dengan jelas bisa merasakan getaran-getaran cinta kasih sayang dari mamahnya. Mamahnya menggandeng dengan sangat anggun sekali, dan sang anak sempat melirik ke arah mamahnya betapa mamahnya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Malam hari itu mamahnya seolah-olah secantik seorang permaisuri raja. Dan mereka berdua berjalan memasuki mobil. Di dalam perjalanan menuju ke rumah, sang mama tidak henti-hentinya mengekspresikan kebahagiaan. Sejak 10 tahun yang lalu sampai hari ini, mama harus jujur kepada kamu bahwa malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Tidak ada kebahagiaan yang pernah mama alami sekuat ini. Terima kasih nak, sudah menyediakan satu malam untuk mama. Meskipun kamu sibuk, meskipun mama tahu bahwa waktu kamu habis untuk urusan pekerjaan anak istri kamu. Tetapi mama berterima kasih bahwa malam hari ini kamu mau meluangkan malam yang spesial untuk mama. Untuk itu anakku, kalau memang kamu tidak sibuk, kalau memang kamu ada waktu, mama ingin mengundang kamu malam minggu depan. Kalau kamu mau malam minggu depan kita makan berdua lagi ya. Tapi kalau misalkan kamu ada acara dengan anak istri kamu ya gak apa-apa. Biar mama makan aja nanti di rumah sendirian seperti biasa. Gak masalah. Jangan merasa terpaksa menerima undangan mama. Tentu saja sang anak tidak bisa menolak undangan dari mamahnya tersebut. Dan dia menjawab, enggak mak, malam minggu besok saya enggak ada acara kok. Anak istri juga bisa ditinggal di rumah. Jadi nanti saya jemput lagi ya jam yang sama. Terus kita mau makan di mana? Ya kalau bisa kita makan di restoran yang sama, di tempat yang tadi gitu. Baik, nanti saya jemput. Hari demi hari berganti. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, sang anak sudah tidak sabar lagi untuk menunggu sampai hari Sabtu. Pada hari Jumat, sehari sebelum hari yang dijanjikan, tiba-tiba dia mendengar telepon, mendapat telepon dari istrinya yang memberi kabar bahwa mamahnya meninggal dunia terkena serangan jantung mendadak. Tiba-tiba dunia serasa runtuh. Kebahagiaan yang sudah di depan mata menjadi buyar, menjadi lenyap, menyadari betapa kesempatan untuk mengajak mamahnya ke restoran sudah tidak ada lagi. Menyadari betapa keinginan untuk membahagiakan mamahnya sudah tidak ada lagi. Menyadari betapa selama 10 tahun terakhir ini dia telah melakukan banyak kebodohan. Dia telah menjadi manusia yang sedemikian egoisnya, hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan anak istrinya, tanpa pernah sebersit pun terpikir bagaimana dia membahagiakan mamahnya yang sudah menjadi seorang janda. Dia pun kemudian menangis sejadi-jadinya. Di dalam perjalanan menuju ke rumah mamahnya, dia tidak kuasa menghentikan tangisnya. Sesampai di rumah mamahnya, dia mendapati tubuh mamahnya sudah terbujur kaku. Kemudian istrinya mencoba menghibur dia, dan dia menyampaikan surat dari mamahnya di dalam satu amplop yang dilem sangat rapi sekali. Secepat kilat dia segera membuka amplop tersebut. Dan di dalam amplop tersebut ada tulisan tangan mamahnya. Tulisan tangannya yang berbunyi, anakku, saya sudah memesan tempat di restoran tersebut untuk kita berdua hari Sabtu malam besok. Tetapi saya tidak yakin apakah saya bisa hidup sampai hari Sabtu. Untuk itu, ini ada kwitansi, bukti pembayaran, ya. Kalau mamah tidak bisa bertahan sampai hari Sabtu, silahkan pakai tempat itu
buat kamu dan istri kamu untuk makan berdua. Bahagiakanlah istri kamu. Bahagiakanlah istri kamu seperti kamu membahagiakan mama malam minggu kemarin. Kamu tidak akan pernah tahu betapa bahagianya mama malam hari itu. Oleh karena itu, mama juga pengen kebahagiaan yang sama bisa dirasakan oleh istri kamu. Membaca surat tulisan tangan dari mamahnya membuat dia menangis makin menjadi-jadi. Tertutup sudah kemungkinan untuk membahagiakan mamahnya. Tertutup sudah kemungkinan untuk memeluk mamahnya. Tertutup sudah kemungkinan untuk mencium pipi mamahnya. Semuanya sudah hilang. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Penyesalan selalu datang terlambat. Oleh karena itu, kalau Anda masih mempunyai orang tua, bahagiakanlah mereka. Cintailah mereka seperti mereka mencintai Anda. Kalau perlu, besok malam. Besok Abhidhamma, Sabtu malam. Ajak mama Anda ke restoran. Bahagiakanlah dia. Mereka adalah orang yang paling pantas untuk menerima cinta, kasih, sayang, perhatian Anda. Mereka adalah orang yang paling pantas untuk menerima seluruh harta benda Anda. Buddha mengajarkan kepada kita, budi baik orang tua kita ini sudah sedemikian banyaknya, sehingga bahkan kalau kita gendong papa dan mama kita di kedua pundak kita dan kita bawa untuk keliling dunia selama 100 tahun, dan selama 100 tahun itu kita biarkan papa dan mama kita untuk buang kotoran di tubuh kita, itu pun masih tidak bisa membalas budi baik yang sudah mereka berikan kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita masih mempunyai orang tua, mari kita ekspresikan cinta kasih kita kepada mereka. Ini adalah saat yang tepat untuk membalas budi baik mereka. Ada yang datang dengan orang tuanya enggak? Hah? Ada? Ada lagi yang lain? 1, 2, 3. Dengan papa mama? Hah? Dengan mama? Saran saya, setelah kelas ini, segera peluk dia, cium dia. Gandeng dia dan katakan I love you kepada dia.